Baik teman-teman, pada siang hari ini saya akan memimpin eh, presentasi kita pada siang hari ini. Pada pertemuan kali ini dipersilakan untuk teman-teman dari kelompok 10 untuk melakukan presentasi. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, teman-teman izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan e-commerce. Melalui presentasi ini, kami akan membahas bagaimana e-commerce menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10, yaitu yang pertama ada Muhammad Bintang dengan NIM akhir 003, yang kedua ada Aska Mazaya dengan NIM 028, eh, yang ketiga Rahajeng Septri dengan NIM 036, yang keempat ada Aprodiva dengan NIM 038, yang kelima ada Kibar Panji dengan NIM 041, yang keenam ada Rama Pradita dengan NIM 046. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan tentang pemanfaatannya di berbagai bidang, kita perlu sedikit mengingat kembali apa yang dimaksud dengan e-commerce itu sendiri. Karena meskipun minggu lalu sudah dijelaskan secara umum, penting untuk kita memahami kembali agar konteks pembahasan ini tetap jelas. E-commerce e-commerce kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui internet dan aplikasi digital, kita bisa memesan makanan, berbelanja kebutuhan rumah tangga, membayar tagihan, hingga berkonsultasi dengan dokter tanpa harus keluar rumah. Bagi konsumen, e-commerce memberi kemudahan dan kenyamanan karena transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Pilihan produk lebih beragam, harga lebih kompetitif, serta banyak promo dan metode pembayaran digital yang memudahkan. Fitur seperti ulasan dan rating juga membantu konsumen berbelanja dengan lebih cerdas dan aman. Dengan segala kepraktisannya, e-commerce telah mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih efisien dan serba digital. Pengertiannya, e-commerce adalah proses membeli dan menjual produk serta layanan menggunakan media elektronik seperti situs web, aplikasi, atau platform digital lainnya. Dengan adanya e-commerce, transaksi bisa berlangsung kapanpun dan dimanapun tanpa perlu bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Sistem ini memanfaatkan jaringan internet yang luas sehingga dapat menghubungkan pelaku usaha dengan pelanggan secara internasional dengan cara yang cepat, efisien, dan jelas. Nah, dari pengertian ini kita bisa melihat bahwa e-commerce tidak hanya sekedar platform belanja, tapi juga sistem besar yang menghubungkan manusia melalui teknologi digital. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana e-commerce ini dimanfaatkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial, hingga kemanusiaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yaitu selanjutnya ada yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Pemanfaatan e-commerce di bidang ekonomi sendiri, e-commerce memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui platform digital, masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk pelajar dan ibu rumah tangga, kini memiliki peluang untuk membuka usaha sendiri. Selain itu, e-commerce juga mendorong UMKM untuk go digital, sehingga mereka bisa menjual produknya tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga menjangkau pasar nasional, bahkan hingga internasional. Di sisi lain, perkembangan e-commerce turut membuka banyak lapangan kerja baru, misalnya di bidang logistik,
digital marketing, hingga customer service. Hal ini juga menumbuhkan ekonomi kreatif karena banyak bermunculan produk handmade, kuliner lokal maupun fashion digital yang dipastikan secara online. Selanjutnya ada di bidang pendidikan. Nah, pemanfaatan e-commerce di bidang pendidikan sendiri melalui e-commerce, mahasiswa dan pelajar dapat belajar tentang kewirausahaan digital secara langsung. Mereka bisa mempraktikkan cara berjualan online, membuat strategi promosi, hingga mengatur sistem transaksi dengan pelanggan. Beberapa sekolah dan universitas juga sudah mulai menggunakan e-commerce untuk menjual produk karya siswa seperti merchandise kampus atau hasil karya praktikum kewirausahaan. Selain itu, pemanfaatan e-commerce turut meningkatkan literasi finansial di kalangan pelajar dan mahasiswa. Dengan bertransaksi secara digital, mereka jadi lebih paham tentang sistem pembayaran online, penggunaan e-wallet, dan keamanan data keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada bidang sosial dan kemanusiaan. Yang pertama, e-commerce memudahkan pengalaman donasi digital untuk bencana dan kemanusiaan. Contohnya, Tokopedia Salam, Shopee Donasi, dan Kita Bisa. Yang kedua, menumbuhkan empati sosial karena konsumen bisa langsung membantu UMKM lokal. Yang ketiga, mendukung inklusi sosial dengan memberikan akses bagi masyarakat terpencil untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Selanjutnya, pada bidang lingkungan. Yang pertama, e-commerce mendorong munculnya produk ramah lingkungan dengan sistem eco-commerce. Yang kedua, platform tertentu mulai mengatur pengiriman karbon netral dan kemasan daur ulang. Yang ketiga, edukasi terhadap gaya hidup konsumtif digital yang berkelanjutan. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di bidang teknologi dan informasi. Yang pertama itu ada penerapan Big Data dan AI untuk menganalisis perilaku konsumen dan memberikan rekomendasi produk. Lalu ada chatbot dan virtual assistant yang membantu pelayanan cepat dan efisien. Lalu ada augmented reality atau AR, memungkinkan pembeli mencoba produk secara virtual. Dan terakhir ada pembayaran digital berbasis QRIS, e-wallet, dan blockchain, semakin memperluas akses transaksi. Selanjutnya, kami akan membahas manfaat. Yang pertama itu menurut konsumen. Yang pertama itu membuat belanja menjadi lebih mudah kapan saja dan di mana saja tanpa harus pergi ke toko. Lalu, memberikan pilihan barang yang lebih luas dan bervariasi. Lalu, harga lebih bersaing dengan banyak penawaran dan potongan harga. Lalu, proses transaksi yang cepat dan aman dengan berbagai cara pembayaran digital. Lalu, informasi mengenai produk yang menyeluruh melalui deskripsi, review, dan penilaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, manfaat e-commerce menurut penjual. Yang pertama ada jangkauan pasar lebih luas, jadi bisa menjangkau konsumen nasional bahkan internasional. Dengan begitu, produk yang kita jual punya peluang dikenal oleh lebih banyak orang. Yang kedua, biaya operasional lebih rendah karena tidak perlu sewa tempat seperti toko fisik. Hal ini tentu membantu penjual untuk lebih hemat dan fokus pada kualitas produknya. Yang ketiga, ada proses bisnis lebih efisien, mulai dari promosi, transaksi, hingga pengiriman dapat dilakukan secara digital. Jadi semuanya bisa dijalankan lebih cepat dan praktis tanpa ribet. Yang keempat ada meningkatkan peluang bagi UMKM.
karena bisa berjalan dengan modal kecil tapi tetap kompetitif. Ini membantu peluang usaha kecil untuk bersaing di pasar yang lebih besar. Yang terakhir ada operasional 24 jam, memungkinkan penjual menerima pesanan kapan saja tanpa batas waktu. Artinya penjual tetap bisa mendapatkan keuntungan meskipun di luar jam kerja. Pembayaran biaya kuliah, istokan, dan tagihan kos secara digital. Jadi semua transaksi bisa dilakukan lebih cepat dan aman melalui aplikasi keuangan seperti GoPay, ShopeePay, dan bank lain. Ya, yang ketiga, memudahkan pesan makanan, transportasi, dan kebutuhan harian dengan cepat. Hal ini membuat mahasiswa bisa menghemat waktu dan fokus pada kegiatan akademiknya. Memberi peluang mahasiswa untuk berbisnis online sebagai reseller atau dropshipper. Kesempatan ini bisa menambahkan pengalaman dan penghasilan tanpa modal besar. Yang kelima, tes fleksibel dijalankan di sekolah jadwal kuliah tanpa mengganggu kegiatan akademik. Artinya mahasiswa tetap bisa produktif meskipun memiliki kesibukan kuliah. Dan yang terakhir, melatih keterampilan digital seperti pemasaran online, manajemen bisnis, dan analisis penjualan. Selanjutnya dilakukan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita membahas etika dalam e-commerce. Dalam menggunakan e-commerce, tentunya kita sebagai pengguna perlu berhati-hati dan bertanggung jawab, memastikan berbelanja di platform yang terpercaya agar data pribadi tetap aman. Tentunya dengan baca deskripsi dan ulasan produk sebelum membeli untuk menghindari penipuan atau barang tidak sesuai. Menggunakan e-commerce secara bijak dengan membeli sesuai kebutuhan dan memilih produk yang ramah lingkungan. Dengan etika yang baik, pengalaman belanja online menjadi lebih aman, nyaman, dan bermanfaat. Oke, masuk ke contoh kasus nyata di Indonesia. Yang pertama itu ada Tokopedia memiliki program digitalisasi UMKM bekerja sama dengan pemerintah daerah, lalu meluncurkan fitur Tokopedia Salam untuk zakat, sedekah, dan donasi sosial, dan yang terakhir mendukung penjual kecil melalui kelas Tokopedia seperti pelatihan wirausaha digital. Lalu yang kedua ada Shopee, melalui program Shopee UMKM ekspor, banyak produk lokal dijual ke luar negeri. Lalu, fitur Shopee Barokah memudahkan donasi ke lembaga sosial, dan yang terakhir Shopee juga mengadakan kelas digital untuk perempuan pengusaha. Yang ketiga, Blibli dan Lazada. Mereka mengembangkan green logistics dengan kemasan ramah lingkungan dan bekerja sama dengan komunitas untuk mendukung ekonomi sirkular seperti reuse dan recycle. Oke, kesimpulannya, e-commerce saat ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena menawarkan kemudahan, efektivitas, dan kesempatan untuk semua orang. Dengan bantuan teknologi digital, kita bisa berbelanja, berbisnis, dan memenuhi kebutuhan harian dengan lebih cepat dan nyaman. Bagi para mahasiswa, e-commerce juga memberikan peluang untuk belajar dan berwirausaha di ranah digital. Namun, pengguna tetap harus waspada, memiliki etika, dan bertanggung jawab agar manfaat dari e-commerce dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan. Oke,
Segitu aja pemaparan dari kelompok 10. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kelompok kami membuka untuk tiga penanya dengan menggunakan fitur raise hand di Zoom ini. Boleh silakan. Oke, sudah tiga penanya, berarti kita mulai dari Zahratun Nisa. Oke, dari kelompok kami pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Mungkin yang kedua boleh Mutia Rizkiana. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Mutia Rizkiana dengan NIM akhir 072. Pada slide PPT tadi kan, yang pemanfaatan di bidang ekonomi kan tertera UMKM itu didorong untuk go digital. Namun, pada aslinya banyak yang kesulitan bersaing di marketplace besar seperti tadi kan ada Shopee dan Tokopedia. Nah, menurut kelompok kalian, apa kebijakan yang paling ideal agar UMKM lokal itu tetap bisa bertahan dan berkembang di tengah dominasi platform besar seperti Shopee dan Tokopedia tadi? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut yang ketiga itu Maimi Naila. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Maimi Naila dengan NIM 2404120011. Tadi kan sempat disinggung mengenai etika ya. Nah, penggunaan e-commerce di Indonesia sendiri itu sebagian masyarakatnya masih menghadapi tantangan dalam memahami etika berbelanja digital. Karena sebagian masyarakatnya tuh cenderung bodo amat. Jadi mereka melakukan hal-hal tuh yang memang sesuai keinginannya dan sesuka hatinya aja yang tercermin dari perilaku konsumtif berlebihan hingga praktik penipuan. Nah, menurut kelompok kalian, apa sih cara yang paling efektif untuk menumbuhkan kesadaran etika digital dan mencegah perilaku yang tidak bertanggung jawab tersebut? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Eh, kita dari kelompok 10 akan berdiskusi terlebih dahulu.
Nah, teman-teman dari kelompok 10, apakah bisa dilanjutkan diskusi kita pada siang hari ini? Karena di sini Bapaknya ada membatasi presensi dan kuis, teman-teman. Jadi diharapkan untuk dipercepat diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dari pertanyaan yang pertama itu dari Kak Zahratun Nisa dengan pertanyaan, apakah e-commerce membuat lebih banyak orang bisa berjualan dan memperoleh pendapatan, atau malah hanya membuat perusahaan besar makin dominan dan menguasai pasar? Intinya, membantu pemerataan ekonomi atau justru memperkuat monopoli digital. Oke, jadi e-commerce itu memang memiliki dua dampak yang saling bertentangan, di mana di satu sisi ia membuka peluang ekonomi yang lebih merata karena siapapun kini bisa berjualan tanpa harus memiliki toko fisik. Platform seperti Shopee atau Tokopedia menurunkan hambatan masuk pasar, memberi akses ke konsumen luas, serta menyediakan fitur promosi dan analitik yang membantu UMKM bersaing. Namun, di sisi lain, e-commerce juga memperkuat dominasi perusahaan besar yang menguasai platform, data, dan algoritma. Ketergantungan penjual kecil atau UMKM pada aturan dan sistem yang dikendalikan korporasi membuat mereka rentan terhadap perubahan kebijakan atau eksploitasi data. Akibatnya, potensi pemerataan justru bisa berbalik menjadi monopoli digital. Karena itu, dampak e-commerce bergantung pada bagaimana ekosistemnya diatur. Jika disertai regulasi adil, literasi digital, dan dukungan bagi UMKM, e-commerce bisa menjadi alat pemerataan. Tetapi tanpa itu, ia cenderung memperkuat ketimpangan ekonomi baru. Oke, seperti itu jawabannya. Bagaimana untuk Zahra Tunisa? Kesimpulannya, jadi monopoli digital itu bisa kan pertanyaan intinya membantu pemerataan ekonomi atau justru memperkuat monopoli digital. Eh, ini bisa terjadi monopoli digital jika eh, e-commerce tidak memiliki regulasi adil, literasi digital atau dukungan buat UMKM-nya. Jadi terdapat ketimpangan ekonomi baru dari perusahaan besar atau korporasi seperti Shopee dan Tokopedia. Jadi tergantung dari regulasi adil dari korporasinya, bagaimana nanti terkait apa ya dukungannya, dukungan dalam apa sih dalam regulasi nantinya gitu. Untuk pertanyaan nomor 2, benar UMKM memang sering kesulitan bersaing di marketplace besar seperti Shopee dan Tokopedia. Menurut kami, kebijakan yang paling ideal adalah tetap mendorong UMKM untuk ke digital, tapi disertai pendampingan nyata seperti pelatihan digital, promosi produk lokal, dan dukungan ekonomi kreatif. Dengan begitu, tujuan utama e-commerce di bidang ekonomi yaitu membuka peluang usaha dan memperluas pasar tetap bisa tercapai tanpa membuat pelaku kecil tertinggal. Apakah sudah menjawab untuk pertanyaan kedua? Kak Mutia Rizkiana.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ketiga tadi dari Kak Maimi Naila. Hmm, Tadi kan pertanyaannya, menurut kelompok kami, apa cara yang paling efektif untuk menumbuhkan kesadaran etika dan mencegah perilaku yang tidak bertanggung jawab? Nah, menurut kelompok kami, cara paling efektif untuk menumbuhkan kesadaran etika dalam penggunaan e-commerce dan mencegah perilaku tidak bertanggung jawab adalah dengan pendekatan edukasi digital yang berkelanjutan dan keterlibatan pengguna. Masyarakat perlu dibiasakan tentang tanggung jawab digital sejak dini, misalnya lewat literasi di sekolah atau kampus. Selain itu, platform e-commerce juga harus aktif mengedukasi pengguna dan menegakkan aturan terhadap penipuan atau ulasan palsu. Jadi, eh, edukasi edukasi aturan tegas sama kesadaran pribadi itu menjadi kunci untuk mencegah perilaku mencegah perilaku dari yang tidak tidak bertanggung jawab tersebut. Seperti itu, apakah menjawab? Sudah, terima kasih banyak. Oke, sudah dari ketiga penanya sudah dijawab. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk partisipasi dari kita semua, Pak. Semua, dan saya ucapkan terima kasih buat kelompok 10 yang sudah memaparkan materi pada siang hari ini. Karena pada hari ini Bapak Yaya berhalangan hadir di pertemuan perkuliahan kita, sehingga saya yang memimpin perkuliahan kita pada siang hari ini. Maka untuk presensinya dapat diakses di Elena, batasnya sampai jam setengah 3, kodenya atau paspornya akan saya kirimkan nanti. Kemudian diharapkan untuk teman-teman mengerjakan kuis di Elena topik 5 dengan batas waktu sampai jam 3 sore. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi saya. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk paspornya akan saya kirimkan di